Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah kita saksikan beberapa kekejaman, kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di banyak tempat. Salah satunya yang terjadi di Filistin. Tentunya sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita adalah membantu sekuat tenaga dan mendoakan setiap hari agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita. Kemudian kewajiban kita berikutnya adalah mengingat bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin di luaran sana adalah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Sehingga dengan mengingat ini kita akan terus berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, apabila kalian tertimpa keburukan atau kekalahan, maka sesungguhnya kekalahan tersebut telah Allah timpakan kepada musuh-musuh kalian, yaitu orang-orang kafir. Dan begitulah kehidupan di dunia. Kami jadikan kehidupan tersebut nudawiluha bainan nas, dual. Kehidupan ini dual. Seperti ember yang kita masukkan ke dalam sumur. Terkadang ember itu kita pegang dalam keadaan berisi. Dan terkadang ember tersebut kita pegang dalam keadaan kosong. Gantian. Dan inilah sunnatullah fi khalqih. Ini sunnahnya, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan dunia ini. Allah tidak menjadikan kaum muslimin selalu menang. Tapi tenang, Allah juga tidak akan membiarkan kekalahan terus menimpa kaum muslimin. Dan ini mengandung hikmah yang besar. Kata Allah, liya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah tahu mana orang-orang yang beriman. Seandainya kaum muslimin menang terus, maka di mana ujiannya? Dan apabila kaum muslimin kalah terus, maka juga sama. Ini juga akan menjadi ujian yang besar. Maksudnya orang-orang akan bersuudzon kepada agama Islam. Agama apa ini yang gak pernah menang sama sekali? Maka Allah jadikan peperangan itu berputar kemenangannya. Sesekali kaum muslimin yang menang, kadang orang kafir yang menang. Tujuannya untuk Allah menguji mana di antara kalian yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan supaya Allah menjadikan sebagian kaum muslimin mati syahid. Kalau menang terus, kapan mati syahidnya? Dan Allah mengatakan waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar Allah menggugurkan dosa-dosa orang yang beriman.
Antum kira kita merasakan sakit atas kekalahan saudara kita, Allah tidak gugurkan dosa kita, itu ujian juga buat kita. Maka Allah dengan itu, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah hendak mengadab orang kafir sedahsyat-dahsyatnya. Allah akan hinakan mereka. Kaum muslimin, ingatlah firman Allah Azza wa Jal. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga sedangkan belum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra. Allah timpakan kepada mereka kesulitan, musibah, wa zulzilu. Allah goncangkan dunia untuk mereka. Allah uji mereka sedahsyat-dahsyatnya. Hatta yaqula Rasul, bahkan terkadang kata Allah, saking ujian itu telah mencapai puncaknya, maka terkadang Rasul pun dan orang-orang yang beriman kepadanya bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Disitulah Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Tapi itulah sunnatullah. Allah tidak langsung menolong, tapi Allah mau melihat dulu. Namun yakinlah pada akhirnya dan di puncak musibah tersebut Allah pasti akan tolong kaum muslimin. Maka Allah pun mengatakan, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Saking dahsyatnya ujian tersebut, hingga para rasul, karena mereka manusia juga sama seperti kita, para rasul dihinggapi alias keputusasaan. Sedikit, kata para ulama, para rasul pun merasakan keputusasaan yang sedikit, rasa putus asa pun menimpa mereka. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah kalah. Dan disitulah kata Allah, ja'ahum nasruna. Disitulah pertolongan Allah turun. Di puncak kesulitan, di puncak musibah. Dan gak mungkin ada musibah yang terus bergulir. Kekalahan yang terus-terusan gak bakal. Sebagaimana percakapan yang terjadi antara Abu Sufyan ketika dipanggil oleh Raja Romawi. Ketika dia ingin bertanya, bagaimana Rasul yang Allah utus di tengah-tengah kalian? Hirakal atau Kaisar, Raja Romawi ingin memastikan Nabi Muhammad itu betul Nabi atau enggak. Maka di antara yang dia tanyakan apa? Kaifal harbu bainakum. Bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian? Ini Raja Romawi sudah tahu dia. Dia tahu cerita-cerita para nabi dan rasul. Bagaimana peperangan kaum muslimin dan orang-orang kafir itu ceritanya seperti apa? Dia sudah tahu. Maka dia tanya ke Abu Sufyan. Dan jawaban Abu Sufyan apa? Al-harbu bainana wa bainahum sijal. Bahwasanya peperangan yang terjadi antara kami, ketika itu masih kafir dia, dan Rasul dan Muhammad, sijal, gantian. Kadang menang, kadang kalah. Maka disitulah Hirakal mengatakan, wa kadzalika rusul, begitulah para rasul, yaghlibun wa yughlabun. Mereka menang dan mereka kalah. Tsumma takunu lahumul aqibah. Akan tetapi Allah pada akhirnya pasti akan menolong orang-orang yang beriman tersebut. Maka yakinlah kaum muslimin. Dan teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, di Palestina dan yang lainnya, agar Allah memberikan mereka kesabaran, kekuatan, dan juga kemenangan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di antara cerita yang paling indah yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran adalah cerita Nabiullah Yusuf alaihi salam. Di antara episode yang Allah ceritakan dari cerita Nabi Yusuf adalah bagaimana
Raja Mesir ketika itu bertanya tentang mimpi yang dia dapatkan kepada Nabi Yusuf. Maka Raja Mesir pun mengatakan seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Yusufu ayyuhas siddiq wa aftina. Wahai Yusuf, wahai orang yang jujur, tolong kabarkan kepada kami. Aftina fi sab'i baqaratin siman. Kabarkan kepada kami tentang mimpi yang kami lihat, yaitu 7 sapi yang gemuk. Ya'kulhunna sab'un ijaf. Ya'kuluhunna sab'un ijaf yang dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Dan aku melihat 7 helai gandum yang hijau dan 7 helai yang kering. Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Sesungguhnya Allah akan memberikan kalian kesuburan 7 tahun. Maka hasil dari 7 tahun panen ini kalian simpan, kecuali sedikit yang kalian makan, karena akan datang 7 tahun berikutnya masa-masa kekeringan. Nggak akan ada panen di situ. Ketika itulah kalian makan persediaan kalian di 7 tahun yang kemarin itu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun." Kemudian setelah 7 itu 14 tahun itu akan datang tahun berikutnya di mana Allah akan menghijaukan tanah. Allah akan memberikan rizki kepada penduduk Mesir di mana mereka akan makan dan mereka akan minum. Mereka akan memeras anggur, memerah susu dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan, sebetulnya mimpinya raja itu cuman sampai di 7 tahun panen, 7 tahun kering. Tahu dari mana Nabi Yusuf bahwasanya tahun berikutnya Allah akan memberikan rizki yang melimpah kepada hamba? Kata para ulama, karena Nabi Yusuf tahu sunnatullah. Yang namanya sunnatullah, yang namanya ujian, itu enggak terus diuji sama Allah, manusia terus ditekan sama Allah, enggak. Yang Allah kabarkan hanya 7 tahun kering. Maka Nabi Yusuf tahu, tahun berikutnya pasti pertolongan Allah akan datang. Maka Rasul kita yang mulia mengatakan, Inna nasra ma'as sabr, wa innal faraj ma'al karb, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemenangan datang bersama dengan kesabaran. Dan pertolongan datang bersamaan dengan kesulitan. Dan kemudahan akan datang bersamaan dengan kesulitan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filistin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hdi wa aslih wulata umurina. Allahumma hdi wa aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis shalah.